soal simulasi KSN tahun 2021 ya. Kita mulai dari soal nomor 1. Oke, di sini kita diberikan trapesium ABCD dengan AD ya, AD sejajar BC, AC tegak lurus CD. Nah, AC-nya adalah garis berat dari sudut BAD ya, garis bagi sudut BAD. Apabila luas ABCD berarti luas trapesium sama dengan 42, maka luas segitiga ACD adalah kita gambar terlebih dahulu informasi yang diberikan. Jadi kita punya AB ya, AD dengan BC ini sejajar ya, kita gambarkan ya, ini sejajar ya, AD dengan BC ya, sejajar trapesiumnya. Nah, seperti ini. Kemudian AC tegak lurus CD. AC tegak lurus CD. Oke. Kemudian AC adalah garis bagi sudut BAD. Nah, berarti AC sudut BAD. Nah, di garis bagi berarti sudutnya sama ya, sama-sama X. Nah, seperti ini. Ya. Luas ABCD 42. Pertanyaannya ada segitiga ACD. Oke, kita ingat materi dua garis yang sejajar dipotong oleh sebuah garis ya. Nah, dipotong oleh sebuah garis. Nah, seperti ini. Maka pastinya sudut ini sama dengan ini ya. Nah, sama halnya dengan sudut DAC dengan ACB, karena BC dengan AD sejajar, maka DAC dengan ACB juga pastinya sama ya. Kalau DAC-nya X, maka ACD juga sebesar X, sehingga panjang AB dengan BC sama karena dia segitiganya sama kaki ya. Jadi ini pasti sama panjangnya. Ya, AB sama dengan BC. Nah, karena BC sejajar dengan AD, nah kita akan bikin garis yang sejajar ya, garis yang sejajar dengan AB ditarik dari C ya. Nah, seperti ini ya, garis yang sejajar dengan AB. Nah, sehingga segitiga, katakanlah titiknya E ya, sehingga segitiga ABC dengan segitiga AEC ini kongruen ya, karena di sini X. Nah, ini juga nanti akan jadi X ya, kita bikin seperti ini. Nah, kemudian kita coba cek di sini. Nah, sudutnya kalau di sini X. Oke ya, karena di sini X segitiga AEC, sudut EACX, sudut AECX, maka sudut CED adalah X tambah X ya, sama dengan 2X. Kemudian kita perhatikan segitiga ACD, C-nya siku-siku, di mana A-nya X, maka D-nya adalah 90 minus X. Nah, bila segitiga ECD, E-nya 2X, D-nya 90X, maka di C-nya adalah ECD adalah 90 min X. Nah, seperti ini. Coba kita perhatikan lagi bahwa AB sama BC panjangnya sama, katakanlah panjangnya M ya. Nah, sehingga karena ABC dengan AEC ini kongruen, segitiga yang kongruen, maka EE dengan EC juga sama panjangnya M juga. Nah, kemudian kita perhatikan segitiga dari ECD. Nah, dia juga sama kaki ya, karena sudutnya sama di ECD dan EDC. Karena EC sama kaki ya, sama kaki berarti EC dengan ED sama. Nah, karena ECM maka ED juga sama dengan M. Nah, jadi kita bisa tentukan bahwa segitiga yang terbentuk dari trapesium, ada 3 segitiga yang
memiliki luas yang sama. Ya, kita katakan saja luasnya ini adalah Y. Ini Y, maka ini juga Y. Nah, informasi yang diberikan diketahui bahwa luas trapesium ini sama dengan 42. Sementara luas trapesium sama dengan Y tambah Y tambah Y, jadi 3Y sama dengan 42. Jadi Y-nya sama dengan 42 dibagi 3 sama dengan 14 ya. 42 dibagi 3. Nah, pertanyaannya adalah luas segitiga ACD. Luas segitiga ACD ini terdiri dari Y tambah Y ya, segitiga AEC dan segitiga ECD. Jadi 2Y. Karena Y-nya sama dengan 14, maka 2 kali 14 sama dengan 28. Nah, jadi untuk nomor 1, jawabannya adalah 28. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 2, soal simulasi KSN tahun 2021. Oke, di sini kita diberikan pertanyaan ya, nilai K terbesar. Ya, ingat nilai K terbesar ya, nilai K terbesar sehingga 2020 dapat dituliskan sebagai hasil penjumlahan K bilangan bulat berurutan. Oke, ya simpelnya adalah apabila kita punya 7 ya, 2 bilang berurutan hasilnya 7. Ya gampang sekali, 3 tambah 4. Ya, tapi 3 tambah 4 ada 2 suku. Nah, apakah dia menjadi nilai K terbesarnya? Nah, tentu tidak. Ya, pasti ada lagi yang lain. Ya, gampangnya itu karena di sini nggak ada keterangan bilangannya harus positif ya. Nah, tidak ada keterangan, jadi bilangan boleh negatif. Jadi gampangnya itu untuk mendapatkan nilai 7 ya tinggal kita mulai dari min 1 tambah 0 tambah 1 jelas 0 ya, min 2 tambah 2 juga 0, min 3 tambah 3 juga 0, min 4 tambah 4 juga 0, min 5 tambah 5 juga 0, min 6 tambah 6 juga 0. Agar hasilnya 7 kita tinggal tambah 7. Jadi banyaknya N sama dengan 6 kali 2 ya ditambah 2. Atau gampangnya 2 kali 7 ya sama dengan 14. Nah, inilah bilangan K terbesarnya apabila 7 dinyatakan sebagai hasil penjumlahan K bilangan berurutan. Nah, sekarang pertanyaannya 2020 hasil penjumlahan dari K bilangan berurutan. Maka K terbesarnya adalah yang mudahnya 2020 ini sama dengan minus 2019 ya, minus 2018 minus dan seterusnya ya, minus 3 minus 2 minus 1 tambah 1 tambah 2 tambah 0 dulu, tambah 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3 terus ditambah sampai 2018 tambah 2019. Jelas ini kalau jumlah sama dengan 0. Nah, agar hasilnya 2020 tinggal ditambah 2020. Nah, ini hasilnya pasti 2020. Nah, pertanyaannya ada berapa bilangan bulat berurutan ini? Nah, ada sebanyak ya 2 kali 2019 ditambah 0 sama 220 ya, jadi tambah 2. Jadi 2 dikali 2020. Jadi ada sebanyak 4040 bilangan bulat berurutan yang apabila dijumlah hasilnya 2020. Jadi ini K-nya ya, nilai K-nya K terbesar ya, K terbesarnya sama dengan 4040 untuk soal nomor 2. Oke, kita lanjutkan pembahasan soal simulasi KSN ya, tahun 2021 untuk soal nomor 6. Nah, di sini ada informasi bahwa banyaknya kata yang dapat dibentuk ya, pertanyaannya banyaknya kata yang dapat dibentuk dari semua huruf pada kata pandan ya. Nah, tapi ada syarat sini tidak ada huruf A, dua huruf A yang saling bersebelahan. Oke, nah, kalau kita perhatikan di sini huruf A-nya ada 3 ya. Huruf A ada 3. Kemudian selain A ya, selain A itu ada 4 ya. Ada 4, di mana ada 2 huruf yang sama. Oke. Kita agar tidak ada 2 huruf A yang bersebelahan, maka ya, yang selain A ini katakanlah lambangnya K
K ya, kita katakan namanya K karena konsonan semua. Jadi kita bikin ini ada berapa? K-nya ada 4. Jadi K yang pertama, kemudian K yang kedua, kemudian K yang ketiga, nah ini K yang keempat. Ya, agar posisi A-nya tidak bersebelahan, maka kita letakkan A-nya di antara konsonan ini. Nah, ini A-nya nih. Nah, ini A, posisi A-nya. Jadi A-nya bebas, boleh di sini, boleh di sini boleh, di sini boleh, di sini boleh. Yang jelas dia tidak akan bersebelahan. Nah, jadi kalau kita perhatikan ada berapa posisi A? Posisi A ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi banyaknya cara memilih posisi A ada 5 kombinasi 3. Kita memilih 3 posisi dari 5 posisi A yang tersedia. Kemudian dikali konsonan ya, konsonannya ini ada 4 ya, ada 4 konsonan berarti 4 faktorial. Tapi kan dalam konsonan ini ada 2 huruf yang sama ya, ada 2 unsur yang sama, jadi tinggal dibagi dengan 2 faktorial. Nah, inilah cara kita mencoba untuk menentukan banyaknya kata yang dibentuk dari semua huruf pada kata pandan ya, di mana A-nya tidak 2 huruf A tidak bersebelahan. Jadi kalau kita hitung hasilnya adalah 5 kombinasi 3 ini 5 kali 4 bagi 2 10. 4 faktorial dibagi 2 faktorial 4 kali 3 ya 12. Maka hasilnya adalah 120 ya. Jadi untuk soal nomor 6 jawabannya adalah 120. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 15 untuk soal simulasi KSNK tahun 2021. Nah, di soal nomor 15 ini kita diberikan informasi nilai X-nya adalah ya, akar 19 minus 8 akar 3. Nah, ya. Nah, ini materi penarikan akar. Jadi kita harus ingat kembali bentuk umum dari akar A plus B minus 2 akar AB. Nah, ini bisa dirubah menjadi akar A dikurang akar B. Ya. Nah, tapi bentuk angka yang ada di dalam adalah harus 2. Nah, di sini 8. Maka kita rubah dulu menjadi 2 dengan cara 19 dikurang 2 kali 4 akar 3. Nah, 4 akar 3 ini harus kita jadikan satu akar ya. Nah, 4 akar 3 ini adalah 16 kali 3 ya. Jadi akar 48. Nah, seperti ini. Setelah itu kita coba cari dua bilangan apabila dikali hasilnya 48, apabila dijumlah ya adalah 19. Nah, maka akan kita peroleh angka 16 dan 3. Nah, sehingga nilai X-nya adalah akar 16 dikurang akar 3 atau X sama dengan 4 min akar 3. Nah, seperti ini. Oke, nah kemudian kita coba untuk memindah ruas 4 ya, atau kita kurang 4 kedua ruas. Jadi kita dapatkan X min 4 sama dengan min akar 3. Nah, coba kita kuadratkan kedua ruas. Maka akan kita peroleh X kuadrat minus 8X tambah 16 ini sama dengan 3. Atau X kuadrat minus 18 ditambah 13 sama dengan 0. Nah, ini kita simpan sebagai informasi tambahan dari soal yang diberikan, bahwa X kuadrat min 8X tambah 13 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita coba sederhanakan ya bentuk X pangkat 4 min 6X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat tambah 18X tambah 23 dibagi dengan X kuadrat min 8X tambah 15 ya. Kita bagi dengan pembagian bersusun saja ya. Nah, jadi masalah X pangkat 4 minus agak ke bawah. Jadi X pangkat 4 minus 6X pangkat 3 minus 2X pangkat 2 ditambah 18X tambah 23. Nah, ini dibagi ya dengan X kuadrat min 18X tambah 15. Nah, ini kalau dibagi dengan maka kita lihat yang bagian depan saja kita kali dengan X kuadrat ya. X pangkat 4 bagi X kuadrat jadi X kuadrat. Nah, pembaginya kita bagi dengan X kuadrat menjadi X pangkat 4 minus
8x pangkat 3 ditambah 15x kuadrat. Ya. Dan kita kurang, maka akan kita peroleh 2x pangkat 3 minus 17x kuadrat plus 18x tambah 23. Nah, ini masih bisa dibagi. Nah, 2x pangkat 3 dengan x kuadrat, maka kita kalikan dengan 2x ya pembaginya. Maka kita peroleh 2x pangkat 3 minus 16x kuadrat plus 30x. Nah, kemudian kita kurang, maka akan kita peroleh ini menjadi x kuadrat ya, minus x kuadrat, kemudian dikurang 12x tambah 23. Nah, kemudian masih bisa dibagi dengan dikali min 1. Semua kali min 1 jadi minus x kuadrat plus 8x minus 15. Nah, ini. Dan kita kurang, maka kita peroleh minus 20x minus plus ya 23 tambah 15 jadi 38. Nah, sehingga bentuk yang ditanya ini x pangkat 4 minus 6x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat tambah 18x tambah 23 dibagi dengan x kuadrat min 8x tambah 15. Ini bisa disederhanakan menjadi hasil baginya x kuadrat plus 2x min 1. Sisanya adalah minus 20x tambah 38 dengan pembaginya x kuadrat min 8x tambah 15. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat modal kita adalah x kuadrat min 8x tambah 13 adalah sama dengan 0. Penyebutnya x kuadrat min 8x tambah 15. Coba kita tambah kedua ruas dengan 2, maka kita akan dapatkan x kuadrat kurang 18x tambah 15. Ya, kita tambah 2 ruas kiri dan tambah 2 ruas kanan sama dengan 2. Maka kita peroleh x kuadrat min 8x tambah 15 sama dengan 2. Nah, ini penyebutnya bisa kita ganti dengan angka 2. Maka kita punya x kuadrat tambah 2x min 1 tambah minus 20x tambah 38 per 2. Oke, kita pindahkan ke bagian atas. Oke, jadi akan sama dengan x kuadrat tambah 2x min 1 ya, ditambah, nah kita bagi 2 jadi minus 10x 38 bagi 2 plus 19. Nah, jadi x kuadrat 2x min 10x jadi min 8x min 1 min tambah 18 tambah 19 sama dengan 18. Nah, kita punya x kuadrat min 8x tambah 13 sama dengan 0. Maka ini kita buat x kuadrat min 8x tambah 13 ya ditambah 5. Nah, ini nilainya 0 tambah 5. Maka hasilnya adalah 5 ya untuk soal yang ditanya. Sehingga jawaban soal 15 sama dengan 5. Oke, kita lanjutkan untuk membahas soal simulasi KSN tahun 2021 untuk soal nomor 17. Nah, untuk soal nomor 17 kita diberikan informasi 3 persamaan ya. Persamaan yang pertama saya tulis kembali di sini x tambah 2y. Nah, ini sama dengan minus 3. Nah, persamaan yang kedua adalah y tambah 2z. Nah, ini sama dengan 4. Persamaan yang ketiga adalah x tambah y tambah 2z sama dengan 5. Solusinya adalah x, y, z. Nah, pertanyaannya berapa nilai x tambah z? Oke, kalau kita perhatikan di soal ini, yang ada variabel setiap persamaan adalah variabel y, ya, y gitu ya. Nah, jadi mudahnya itu baik variabel x maupun z kita rubah ke dalam bentuk variabel y. Contohnya adalah persamaan pertama, kita bikin x sama dengan minus 2y min 3. Ya, kemudian persamaan 2, x, y tambah 2z sama dengan 4, maka 2z sama dengan 4 min y. Nah, kita biarkan 2z karena di sini informasinya persamaan 3 2z. Oke, jadi dalam persamaan 3, x-nya kita ganti menjadi minus 2y min 3 tambah y ditambah 2z.
Nah, 2Z sudah ada di persamaan yang kedua. Nilainya adalah 4 minus Y. Nah, sama dengan 5. Nah, sehingga di persamaan ketiga ini sudah berubah menjadi variabel Y semua. Ya, walaupun yang ditanya adalah X tambah Z, nah kita coba untuk mencari nilai Y terlebih dahulu. Nah, ketika kita jumlah Y-nya min 2Y tambah Y min Y menjadi minus 2Y. Min 3 ditambah 4 adalah plus 1. Nah, sama dengan 5. Sehingga min 2Y sama dengan 4, maka dapatlah Y-nya adalah minus 2. Nah, pertanyaannya adalah berapa nilai X tambah Z. Oke, dari sini, dari persamaan pertama, ya, kita punya X-nya ini sama dengan min 2Y min 3. Jadi min 2 kali min 2 dikurang 3. Maka X-nya adalah 4 kurang 3 sama dengan 1. Kemudian dari persamaan 2 kita akan dapatkan nilai Z. 2Z sama dengan 4 dikurang Y. Y-nya min 2. Jadi 2Z sama dengan 6. Nah, dapatlah Z-nya sama dengan 3. Jadi X-nya 1, Y-nya 3. Pertanyaannya adalah X tambah Z. Ya, sama dengan 1 ditambah 3. Ya, jadi sama dengan 4. Nah, ini untuk pembahasan soal nomor 17. Ya, kita pilih opsinya yang B. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk membahas soal simulasi KSNK tahun 2021 nomor 20 ya. Nah, di sini ada informasi di soal bahwa misalkan D dan J ini adalah dua bilangan real yang memenuhi persamaan 2D kuadrat. Ya, 2D kuadrat. Tadi dulu. Ya, 2D kuadrat kemudian dikurang 3D minus 1 ini sama dengan 0. Kemudian J ini juga merupakan solusi dari persamaan J kuadrat ya, ditambah 3J dikurang 2 sama dengan 0, dimana D kali J tidak sama dengan 1. Nah, pertanyaannya adalah DJ. Nah, saya tuliskan pertanyaannya DJ ditambah D ditambah 1 semuanya dikali J pangkat min 1 atau dibagi J. Nah, pertanyaan seperti ini. Nah, ini bisa disederhanakan menjadi D tambah D per J ditambah 1 per J. Nah, ini pertanyaannya. Oke, kalau dalam persamaan kuadrat kita punya 2D kuadrat min 3D min 1, maka kita bisa mencari D-nya atau solusinya dengan rumus ABC, yakni min B. Nah, B-nya min 3 jadi 3 plus minus akar B kuadrat. B-nya min 3 dikuadratkan jadi 9 dikurang 4 kali A kali C. Ya. A kali C 2 kali min 1 jadi min 2. Nah, semuanya dibagi dengan 2 kali A. Ya, 2 kali 2. Jadi bisa disederhanakan menjadi 3 plus minus akar 9 tambah 8. Ya, akar 17 dibagi 4. Nah, seperti ini. Nah, ini nilai D-nya 3 ada 2 ya. 3 plus akar 17 dibagi 4 dan 3 min akar 17 dibagi 4. Kemudian nilai J-nya juga apabila kita cari dengan rumus ABC ya. Jadi kita punya J-nya ini adalah min B jadi min 3 plus minus akar B kuadrat 9 min 4 kali AC. A yang 1 C-nya min 2. Jadi dikali min 2. Nah, maka akan kita peroleh dibagi 2A juga sama 2 kali 1. Jadi kita peroleh minus 3 plus minus akar 9 tambah 8 17 dibagi 2. Ya, sama ada 2 solusi untuk J. Nah, dari dua persamaan kuadrat ini, nah karena ada pertanyaan bentuk D dikali J, nah, D per J, maka coba kita gabungkan kedua persamaan ini dengan cara kita kali. Ya, kita hilangkan konstanta min 2-nya ini, berarti kita kali 2 untuk persamaan pertama ya. Jadi persamaan pertama ini kalau kita kali 2, maka akan kita peroleh 4D kuadrat minus 6D dikurang 2 sama dengan 0. Nah, kemudian kita kurang ya, biar min 2 nya habis, maka kita punya J kuadrat
dikurang 4D kuadrat, kemudian ditambah 3J ditambah 6D, ya sama dengan 0. Oke, J kuadrat dikurang 4D kuadrat ini sama-sama bilangan kuadrat, jadi bisa difaktor, ya. J plus 2D dikali J minus 2D. Nah ini ya, ini faktoran dari J kuadrat min 4D kuadrat, ya, kayak A kuadrat dikurang B kuadrat difaktor jadi A tambah B A min B. Kemudian ditambah 3J tambah 6D sama-sama bisa dibagi 3. Ya, 3-nya kita keluarkan, jadi dapatlah J tambah 2D sama dengan 0. Nah, kita perhatikan di sini ada faktor yang sama-sama ada J tambah 2D. Maka J tambah 2D ini bisa kita keluarkan. Ya, J tambah 2D keluar, maka sisanya menjadi J minus 2D tambah 3. Nah, ini sama dengan 0. Nah, dari sini kita punya dua solusi persamaan antara hubungan antara J dengan D. Yang pertama adalah J-nya sama dengan min 2D. Ya, J tambah 2D sama dengan 0, maka J sama dengan minus 2D. Nah, yang kedua adalah J sama dengan J min 2D tambah 3, berarti J sama dengan 2D min 3. Nah, yang kita gunakan adalah yang pertama. Mengapa demikian? Kita lihat dari solusi D sama J. Ya, kalau seandainya kita lihat D-nya itu, ya, yang muni J sama dengan min 2D adalah solusi D dan J yang ada di sini. Jadi kalau seandainya kita perhatikan, andaikan kita punya D-nya, kita pilih yang 3 plus akar 17 dibagi 4. Ya. Nah, maka jelas nanti J-nya adalah tinggal kita kali min 2. Min 2 kali D, maka kita dapatkan jadi dapatlah J-nya min 3 min akar 17 per 2. Ya, boleh dicoba dikali min 2. Ini maka akan menjadi min 3 min akar 17 per 2. Jadi yang atas D-nya kita ambil yang plus, ya. Nah, kemudian J kita ambil yang minus. Nah, ini. Bisa juga kalau seandainya D-nya kita ambil, D sama dengan 3 min akar 17 per 4. Maka nanti dengan persamaan yang sama, J sama dengan min 2D, kita kali min 2, maka ini akan kita dapatkan, kita kali min 2, jadi min 3 plus akar 17 per 2. Jadi kalau seandainya D-nya kita ambil yang plus, maka J-nya yang kita ambil minus. Sebaliknya kita ambil D-nya yang minus, maka J-nya yang plus. Karena apa? Karena persamaan ini, ya. J sama dengan min 2D. Nah, dari solusi ini katakanlah kita ambil adalah yang solusi pertama, D-nya 3 plus akar 17 dibagi 4 dan J-nya min 3 min akar 17 per 2. Maka akan kita peroleh nilai yang ditanya ini sama dengan D. D-nya itu 3 tambah akar 17 per 4 ditambah D per J. Nah, ini kita bagi, ya. D dibagi J, kalau kita bagi, coba kita cari, ya, D per J nya akan sama dengan, ya, 3 tambah akar 17 dibagi 4. Nah, dibagi lagi boleh kita bikin dikali, nah, berarti dibalik, ya, 2 per min 3 min akar 17. Ya, gitu ya. Atau kalau sana lebih bagus lagi, nggak perlu kita cari karena udah ada nih. Ini nggak perlu kita cari lagi, ya, karena kan di sini udah ada nih. Nah, di persamaan ini kita sudah punya bahwa J sama dengan min D, sehingga D per J sama dengan D dibagi J nya kan min 2. Nah, J sama dengan min 2, dicoret D nya, jadi sama dengan min setengah. Nah, boleh pakai rumus ini juga. Jadi ternyata D per J itu adalah min 2. Nah, kita langsung ganti D per J itu min 2, min setengah, ya. Tambah 1 per J. 1 per J. Nah, J-nya ini kan kita punya, ya, J-nya kita punya min 3 min akar 17 per 2. Maka 1 per J menjadi 2 per min 3 min akar 17. Tinggal kita rasionalkan penyebut, maka kita peroleh min 3 plus akar 17 dibagi min 3 plus akar 17.
Nah, penyebutnya nggak usah kita uraikan, langsung aja kuadrat dikurang kuadrat. Min 3 kuadrat 9 dikurang akar 17 kuadrat 17. Maka kita punya penyebutnya minus 8. Nah, pembilangnya tinggal kita uraikan. 2 kali min 3 minus 6. 2 kali plus akar 17 jadi plus 2 akar 17. Gitu ya. Nah, ini kita tulis min 6 tambah 2 akar 17. Sehingga di sini bisa kita langsung sederhanakan aja ya. Nah, masing-masing bisa dibagi min 2. Nah, min 6 per min 8 bagi min 2 masing-masing jadi 3. Di sini jadi 4. Plus 2 dibagi min 2 jadi min akar 17. Ya, masing-masing dibagi min 2. Atas bagi min 2, bawah bagi min 2. Maka kita punya seperti ini adalah 3 min akar 17 dibagi 4. Nah, apabila kita uraikan jadi 3 per 4 tambah akar 17 per 4 dikurang setengah ditambah 3 per 4 min akar 17 per 4. Nah, ini ada yang saling menghilangkan akar 17 per 4 dengan akar 17 per 4. Jadi kita punya jawabannya 3 per 4 tambah 3 per 4 6 per 4 atau 3 per 2 dikurang 1 per 2. Maka selesai, dapat adalah jawabannya. Jawaban akhirnya sama dengan 1 ya untuk soal nomor 20.